Bolehkah pendeta itu politik? Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Saya Oke. langsung ngomong boleh. Alasannya apa? Kesalahan terbesar dari sebuah gereja ketika antipati dengan politik. Kita hidup di negara mana? Negara Indonesia yang penuh dengan politik. Ketika tidak ada perwakilan dari kalangan kita yang duduk di dalam perpolitikan di sana, tidak ada aspirasi suara kita tidak akan sampai. Benar kan? Dan ketika ada hamba Tuhan yang gini, hamba Tuhan itu gini, kalau dia mumpuni, dia punya kualitas, SDM-nya oke, ininya encer banget lah, encer gitu ya. Kalau dia punya kemampuan untuk berpolitik, kenapa tidak? Harusnya kita dukung. Harusnya loh ya. Tapi kan malah kita merasa, sudah jangan ikut-ikut masalah itu. Ada baginya sendiri gini. Padahal tiap minggu kita berdoa untuk bangsa dan negara. Di akhir ibadah, Tuhan saya berdoa untuk bangsa dan negara kita gini-gini bla bla dan sebagainya. Berdoa untuk Indonesia. Tapi ketika ngomong tentang politik, kita menolak untuk terlibat. Pemilu aja kita sudah berpolitik loh, pemilu, coblosan. Pemilihan pilkada, pilkades, apalagi pilkot ya, wali kota, pilpres, Ketua RT. pilgub, RT, RW. Nggak usah jauh-jauh deh pemilihan ketua sinode. Waduh. Kenapa aku nggak boleh berpolitik? Kalau menurut Pak Fanul gimana? Harus malah. Harus ya. Dengan catatan gini, gembalanya, bukan gembalanya, dombanya sudah terayomi. Kalau itu gembala, ya kan? Ya. Sekarang kalau dia jadi gembala dulu, terus tiba-tiba terjun ke politik, domba-dombanya terbengkalai, salah kan? Itu gini. Ketika dia terjun ke politik, domba-dombanya terbengkalai, pasti dia tergiur dengan sebuah jabatan. Nah, berarti kan ada yang salah. Tergiur dengan hasil yang akan didapat. Itu. Tapi kalau dia memang Tuhan arahkan dia ke sana, Tuhan akan pasti berikan kemampuan lebih seperti ini botol aqua. Kemampuannya hanya berapa mili nih? 400 mili. Kita minta 600 mili, lumber lah keluar. Tapi kemampuan 400 mili dikasih kemampuan setengah saja 200 mili sama Tuhan itu sudah oke. Gitu. Jangan kita minta lebih. Nah, seorang gembala ketika dikasih kemampuan sama Tuhan hanya 200 mili, tapi mintanya 400 mili, ya meluber kemana-mana, gak akan bisa, dia akan kacau hidupnya. Jadi harus tahu dulu arah panggilannya kemana. Ketika di tengah jalan, bisa gak panggilan berubah menurut Pak Fanuel? Enggak. Yakin? Ada gak panggilan kedua dari Tuhan? Mungkin untuk memenuhi panggilan pertama atau memperlengkapi. Maksudku gini, rencana Tuhan tidak mungkin berubah. Betul. Ya kan? Nah, kita harus samakan dulu definisi ini dulu nih. Jangan-jangan salah definisi. Menurutku rencana Tuhan, satu kali Tuhan panggil, pasti tidak mungkin diganti dong. Oke. Kamu tak panggil jadi gembala, terus tiba-tiba, oh nanti tidak jadi wis, tak ganti. Jadi tukang sulap kan tidak mungkin loh. Bisa nggak Tuhan bukan merubah rencananya? Oke, master plan-nya, blueprint-nya sudah jadi, jebret. Tapi dia memberitahunya kepada manusianya sepotong-sepotong. Nah, contoh Abraham. Pergilah ke tanah yang akan ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemana? Tapi dia nggak tahu kan. Dia pergi. Terus dikasih lagi. Nanti kamu ke sana. Nanti kamu ke sini lagi. Tapi kan sepotong-sepotong kan. Nah, bisa nggak seorang gembala, sudah jelas dia gembala, tiba-tiba jelek libatlah dalam politik? Bisa. Berarti kan gini, definisi kita beda tadi. Maksudku gini, menurut Om Sam tadi kan ternyata panggilan itu sudah ada, cuma dikasih taunya sepotong. Iya. Berarti kan gini, dia enggak tahu panggilan besarnya itu apa, ya kan? Nggak dikasih tahu sama Tuhan, diarahkan segini. Berarti kan bukan melenceng toh, tetap toh, ya kan, beda definisi. Berarti ya kalau misalnya pakai definisi itu ya bisa pasti. Iya. Bisa. Karena kan panggilan yang sepotong-sepotong tadi toh. Contoh lah. Tiba-tiba dipercaya jadi ketua RT. Ada loh di tempat saya tuh seorang gembala yang jadi Pak RT. Apakah Pak RT bukan berpolitik? Berpolitik lah. Bener kan? Ya. Kan RT sekelas RT aja sudah berpolitik. Berarti kan dia sudah terlibat dalam politik. Nah, tapi ketika dia mampu,
istilahnya ada sebuah hal yang Tuhan kasih lebih. Oke, kamu sekarang gembala. Sekarang kamu jadi RT, sekampung lah. Rukun tetangga kan sekampung. Berarti kan dia punya impactnya lebih besar lagi yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Iya toh? Nah, makanya ketika ada statement-statement yang berkata hamba Tuhan atau pendeta jangan berpolitik, saya kurang sependapat sih sebetulnya. Itu. Nggak boleh melarang orang lain. Bukan. Iya toh. Itu bukan melarang orang lain, membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupannya. Nah, itu. iya. Kalau Tuhan mau membuat dia lebih lagi untuk terlibat dalam politik dan lebih berdampak lagi untuk bangsa dan negara, kenapa tidak gitu. Tapi kalau ada sebuah aturan sudah membatasi seperti itu, wah berarti Tuhan saja dibatasi pergerakannya. Wah itu bahaya sudah. Ya dilarang itu. Iya. Nggak boleh toh. Nggak boleh. Kalau nyanyi gini, kuasa Tuhan tak terbatas, Yesus terlebih besar. Tapi pemakaian gini, Tuhan memakai seseorang untuk do something-nya itu dibatasi. Nah itu kan yang sudah salah kaprah toh. Itu yang saya kurang sependapat. Kalau seandainya Tuhan memakai dia untuk dalam kancah politik dan dimampukan sama Tuhan, kenapa tidak? Berarti tadi ada dimampukan Tuhan, Tuhan panggil. Iya kan? Iyalah, jangan. Tapi gini, ini ya jadi bias kemana-mana ini. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan panggil? Nah itu dia. Itu dia. Itu Jangan-jangan masalah. kita GR merasa dipanggil padahal enggak. Nah itu loh. Itu dia yang susah ya. Kadang-kadang orang ngeklaim itu kan. Padahal bisa jadi pikiran nih kan. Banyak loh, ada pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba jadi pendeta, merasa terpanggil. Bener enggak Tuhan panggil? Atau jangan-jangan Punya ada motivasi something. lain. Ya. Somethingnya mungkin miss-nya gini. Sepertinya Tuhan panggil, sepertinya. Padahal enggak loh. Tuhan tetap ingin dia jadi pengusaha untuk memberkati banyak-banyak orang loh. Tapi karena status sosial, dia jadi pendeta terus. Wah itu wis Oh, ada ya gara-gara status sosial ya. Loh, saya tidak mendiskreditkan seorang pengusaha ya. Siapa sih yang tidak suka disanjung dan dipuji? Siapa sih yang tidak suka ketika turun dari mobil dibukakan pintunya? Kalau panas dikasih payung, hujan dikasih payung. Silakan, ayo bos, mari. Siapa yang gak suka digituin? Suka banget kan? Kira-kira pendeta digituin gak? Diundang khotbah ke gereja A, spesial. Duduknya paling depan, disalami sampai bungkuk-bungkuk kalau nyalami. Makannya private, nggak bareng dengan jemaat, paling bareng dengan gembala yang ngundang. Siapa yang suka digituin? Suka lah digituin. Iya toh. Apa bedanya dengan pengusaha yang ketika ingin mendapatkan kelas yang terbaik, terus dia ngeliat, oh ternyata aku bisa dapatkan kayak gitu jadi pendeta. Karena kan ya digituin rahasia umumnya kan seperti itu. Iya kan. Jarang ada pendeta atau gereja yang mengundang itu, ya udah terserah mau duduk mana. Nggak ada ya. Nggak ada. Duduk depan. Oh, ada. Di Keraksan ya. Sukapura. Aku nggak pernah disuruh duduk depan. Aduh tersinggung aku. Lah iyalah ngapain sih. Tapi sekarang di Keraksan kan nggak pernah sih kayak gitu. Nggak pernah. Malah saya disuruh mau duduk mana aja bebas. Dan dicariin ya. Pokoknya waktu khotbah harus naik kan gitu. Ya itu warna-warni kehidupan lah. Nggak salah sih. Mungkin dia merasa terpanggil jadi hamba Tuhan. Padahal dia pengusaha besar yang kaya raya tiba-tiba jadi pendeta. Tambah gaji. Meninggalkan semua usahanya. Ya pastinya mumet lah. Ya terserah. Itu kan panggilan hidup. Kalau saya sih dimana apa ya, jemaat yang paling utama bagi saya adalah istri dan anak-anak saya. Itu kan. Saya banyak belajar dari istri saya untuk selalu berubah. Banyak belajar juga dari anak saya untuk menjadi ayah yang baik. Emosi. Kadang kan kita juga bisa emosi Van ya. Oh gitu ya. Emosi ternyata ya. Betul. Tapi kalau dengan jemaat yang hanya ketemunya mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, mentok paling banyak ya seminggu 3 kali kan ya.
kita masih bisa jaim-jaim, tidak tahu kehidupannya yang pasti. Ya seharusnya ya jangan seperti itu. Tuh. Nah gereja sekarang nih gini, tidak menunjukkan identitasnya sebagai gereja ya. Mesti gini, hakikat dia sebagai gereja. Perlu kita sepakati dulu gini, gereja itu apa? Nah, sepakat dulu deh. nah. Back to the Bible, gereja itu apa? Orangnya kan? Orangnya. Loh, aku nih tanya malah suruh jawab sendiri. Oh iya. Rusak. Secara Alkitabiah, back to the Bible, eklesia adalah diri kita sendiri. Ya tau? Eklesia ya. Udah usah ngomong Yunani, Ibrani lah. Pusing masalah itu. Kalau kita terfokus pada gedungnya, di masa pandemi kita akan susah. Tapi selama pelayanan kita fokus pada jiwa-jiwanya, meskipun tanpa ada ibadah pun kita santai. Nggak ada kolekte, nggak ada perpuluhan, kita santai. Kembali lagi tadi, kita berkesinambungan. Boleh nggak pendeta bekerja? Kalau selama kita melayani kita punya usaha sendiri, secara keuangan untuk dapur kita mapan, aman, untuk anak-anak kita aman, untuk istri kita aman, kita tidak akan apa ya? Cari-cari. Bukan cari-cari, tidak akan bahasa Jawanya cawe-cawe, Indonesia ini apa ya? Tidak akan apa? Itu cawe-cawe wis. Cawe-cawe, ya wis nggak akan cawe-cawe tentang keuangan gereja. Itu. Kalau kita sudah secara ekonomi individu tuh kita bisa menghidupi. Tuhan sudah kasih gini, Tuhan kasih kita tubuh yang lengkap, kemampuan intelektual, berpikir, berkreativitas. Kenapa kita nggak menggunakan itu? Kenapa kita habiskan waktu itu gini? Saya pernah ditegur sama orang yang saya bina, yang saya bimbing. Orangnya seusia dengan saya, tapi dia yang saya bimbing sebenarnya. Tapi omongannya dia tuh menegur saya, menempelak saya gitu. Kamu tuh lu Sam, pelayanan, penggembalaan, kamu tuh seperti gini. Yang kamu lihat ini terus dari dekat gini. Kenapa nggak kamu taruh gini? Kamu pandang ini dari jauh. Bisa apa maksudnya ya? Jadi kan kompleks gitu. Kenapa kamu hanya fokus begini saja? Pelayanan, ini yang kudus, ini yang murni, ini yang AGTB pelayanan. Kerja, duniawi, bisnis, itu enggak murni, enggak kudus. Loh jangan salah. Istri saya skripsinya waktu itu membahas tentang orang-orang yang membiayai pelayanan Yesus. Salah satunya ada wanita dari Tiatira yang menjual kain ungu tuh. Kan bisnismen dia. Kalau sekarang apa? FGB MFI. Kan dia salah seorang pengusaha-pengusaha yang memiliki komunitas yang dia melakukan pelayanannya menggunakan materinya menjadi berkat untuk banyak orang. Kan nggak salah. Nah, alangkah indahnya lagi kalau kita sebagai gembala, ini pelayanan. Tapi saya juga punya bisnis. Saya juga punya ini. Ya kayak Pak Fanuel kan juga punya bisnis. Apa sekarang bisnisnya, Pak? Gak usah lah. Hah? Gak usah lah, rahasia. Loh. Ya, gak boleh dibuka di forum ya. Nanti Japri ya. Siapa tahu bisa gatuk sama saya yang di Sukabumi. Oh iya, boleh. Boleh kalau itu boleh. Nah, setahu saya kan Pak Fanuel kan programmer gitu kan. Pasti banyak jobnya gitu, bikin software gitu apa gitu kan. Pak Fanuel canggih di IT gitu. Itu kan salah satu kemampuan yang Tuhan kasih gitu. Dan sekarang Tuhan panggil menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan full time, bukan paruh waktu tapi full timer gitu melayani Tuhan. Apakah harus meninggalkan pekerjaannya? Enggak. Harusnya pekerjaan itu akan mensupport, menopang pekerjaan Tuhan kan. Betul. Gitu. Jadi ketika di masa pandemi ini ada banyak bilang, aduh gereja sekarang begini ya itu. Karena fokusnya di gedung, pendetaannya pengangguran, tidak punya pekerjaan lain, ya sudah. Saya pernah ketemu dengan salah satu hamba Tuhan dari Pati. Dia nunjukin saya, ini loh Pak, sekarang saya main saham. Wih sangar kan main saham, saya gak ngerti apa main saham. Orangnya sudah tua, dibilang seharusnya dia menjadi bagian yang generasi yang tidak gaptek, generasi yang gaptek. Tapi dia dari HP-nya nunjukin ini dari HP saya Pak, saya bisa ngecek saham saya gini, naik turunnya. Saya harus ngikuti perkembangan berita. Oh iya Pak ya. Ya dia nyantai. Karena dia menginvestasikan berkat yang Tuhan beri main saham gitu kan. It's okay kalau kita punya kemampuan di situ. Atau mungkin
punya kemampuan lainnya ya silakan gitu, nggak apa-apa. Saham ini aku kok Judi. iya kayak judi. Kok sama kita ya? Judi yang seperti apa saham itu? Saya mau tanya. Nggak, pengetahuanku tuh gini sih, saham itu kita nebak dia bakal naik atau enggak. Oke. Kalau naik kita cepet-cepet nih, ayo tanam uang. Jadi kan Kalau kita turun, dapat duit. kita beli. Ya tapi kan enggak tahu. Oke, naik turunnya kan karena situasi dan kondisi keadaan yang terjadi. Oh gitu ya. Situasi politik, situasi dunia, situasi pasar, situasi kultural dan sebagainya. Kalau judi kan main kartu nih. Kartu ini gede apa cilik ya? Gak tahu ya. Gak tahu. Kita nggak bisa baca situasi. Tapi kalau saham kan kita membaca situasi. Bener kan? Membaca situasi seperti apa kondisi ekonomi dunia ini. Kita jadi orang yang, saya punya dosen bilang gini, tangan kananmu Alkitab, tangan kirimu koran. Balance gitu kan. Nah sama saham kan kita jadi seperti itu. Kayaknya dosen saya juga itu. Kenapa? Kayak dosen saya juga itu. Oh dosenmu juga ya? Kita kan satu kampus. Saya lupa kalau saya, saya lupa kalau kita satu kampus. Bener ya kita satu kampus ya? Oh. Gimana skripsi? Tesis? Tesis saya sedang tersesat di lautan pasir Bromo. Waduh ini kalau ditonton sama dosen saya, rektor saya, malu saya nih. Tesisnya gak saya selesai nih. Piye tadi. Ya itulah pandangan orang kan berbeda-beda. Sama. Ini apa sih? Kalau orang yang detail, oh ini sekumpulan tepung, fermipan. Lalu gula, mentega dijadikan satu, jadikan adonan, ada ini nih, jadilah sebuah roti yang detail. Kalau nggak mau ribet ini apa? Roti. Apa? Roti coklat. Coklat apa? Mesos. Udah selesai. Gitu kan? Yeah. Tapi yang lebih detail lagi, oh ini plastik. Plastik itu terbuat dari apa? Oh ini ada stiker. Kok bisa gini ya? Oh ini ada desainnya. Detail lagi. Sama seseorang melihat kehidupan itu semakin detail, akan semakin kaya dia di dalam pewahyuannya dengan Tuhan. Bener kan? Tapi kalau dia hanya melihat sesimpel itu, ya sudahlah, dia akan menjadi orang, jangan berpolitik dalam gereja. Hamba Tuhan tidak boleh bekerja. Harus penuh waktu, modal dengkul, berdoa, minta apa-apa, bergumul sama Tuhan. Lu kasihan sekali. Anaknya minta susu, bergumul dulu. Padahal dia punya kemampuan, mungkin ngojek kah atau apa. Dimana anaknya butuh susu, ini uang nak untuk beli susu. Kan gitu. Kalau anaknya sudah nangis kelaparan minta susu, tunggu nak, papa doa dulu ya. Tuhan. Ya gak apa-apa seperti itu. Tapi mungkin Tuhan bilang gini, kalau aku jadi Tuhan ya mungkin ya, berimajinasi jadi Tuhan nih. Lah kakimu lengkap, drijimu lengkap. Kamu ya gak bodoh-bodoh nemen bisa kerja. Kerjalah gitu. Olahlah dunia ini untuk menghasilkan sesuatu kan gitu. Nah itu. Tapi nanti ini kalau didengar sama pendeta-pendeta yang bilang jangan bekerja, wah bahaya ini. Gak apa-apa, itu kan sudah di blacklist. Oh iya, kasihan saya. Kasihan saya ya. Nggak apa-apa. Yang penting saya tidak di blacklist dari kerajaan surga. Iya, itu gitu loh. Yang penting kan ya kadang-kadang kita mau jadi berkat itu harus di blacklist dulu. Sangat soro. Iya toh. Iya, memang kadang gini. Saya juga punya adik nih yang memiliki masa lalunya yang nanti didengar mamamu ya, nggak apa-apa ya. Tapi dari usia dia masih muda gitu. Tapi ketika saya ngobrol dengan dia, malah saya banyak tanya sama dia. Karena saking doablek biar masa lalu nih. Jadi dia tidak memandang kehidupan dari satu sisi. Semua sisi dia lihat dan dia lakukan semuanya untuk memuaskan hasrat ingin tahuannya itu. Dan akhirnya sekarang hasilnya ya istilahnya wis masak pohon deh, matang. Jadi saya tanya apa dia tahu. Padahal aku sendiri ya ndablek pisan, tapi kok kalah ngerti mbak arek iki ya gitu. Kurang dablek berarti. Koyak ini kurang dablek aku. Kalah sama suhu Vanuel dan suhu ini. Kalah saya dableknya. Nah. Tadi kan Pak Vanuel bilang di blacklist dulu, baru jadi apa tadi? Baru jadi orang itu mau jadi berkat itu biasanya di blacklist dulu. Nah, tak rubah gini. Bukan berarti saya legalisme untuk orang berbuat dosa ya.
Mungkin hari ini ada yang mendengarkan siaran ini mungkin sedang merasa ada di paling bawah sekali. Jatuh banget, berdosa banget, dipandang hina, dikucilkan dari keluarga, membuat aib keluarga mungkin. Bisa jadi seperti itu. Saya mau katakan gini, itu salah satu titik terendah yang sedang Tuhan proses dalam hidupmu. Supaya apa? Jadi berkat suatu saat. Benar ya? Vanuel pernah kan kayak gitu juga? Nggak mau buka ya. Ketawanya nggak enak banget. Yes. Pernah kan merasakan titik rendah seperti itu kan? Iya. Membuat malu keluarga. Jadi aib buat keluarga. Tapi hari ini gimana sekarang? Orang itu sangat jarang sekali melihat masa lalu. Taunya gini, oh enak ya hidupnya ya. Oh enak ya sekarang lari usahanya. Oh soge wong iku. Tapi gak pernah tahu bagaimana dulu dia memulai dari nol. Membuat alas lah ya. Bagaimana dulu dia berjuang tertate ketika harus naik dari merangkak untuk berjalan dan berlari. Orang gak ada yang tahu itu. Orang hanya menilai sisi baiknya yang sudah hebat dan luar biasa gitu. Ya sama sekarang mungkin kayak Pak Vanuel dan adik saya ini. Mungkin mamanya tahu ya siapa ini. Bagaimana dia dulu mengalami banyak hal yang ingin tahu ternyata jadi bumerang buat dia sendiri. Ada banyak masalah dan sebagainya. Tapi hari ini adik rohani saya yang tadi nikah ngundang Ivan Gunawan itu. Satu kali dia telepon saya. Kak, aku lagi down nih. Bisa gak ketemuan? Oh iya oke. Ketemuan, singkat cerita kita ketemuan. Dan dia cerita. Utangku akeh kak. Waktu itu kalau gak salah sekitar 28-30 juta utangnya. Saya tanya, utang apa kamu cak akeh gitu? Aku kalah judi kak. Bola. Jadi bola. Itu dalam titik rendah hidupnya dia. Tapi hari ini dia udah gak ada maksudnya saya gak tahu dia ada hutang apa enggak. Tapi saya melihat sekilas dari kehidupannya cukup baik. Saya bertamu ke rumahnya. Terus kak, mobilnya kamu tinggal di rumah aja. Oh iya mobil mertuaku, saya bilang gitu. Udah tinggal di rumah aja, pakai mobilku. Biar kakak tahu rasanya naik mobil yang enak gimana gitu. Kalau nggak salah waktu itu mobilnya, aduh aku lupa deh. Pokoknya Mbok Mercy, Mbok BMW, saya sebut merek ya. Tapi saya lupa tipe apa. Ya seperti yang adik saya bilang ini, kursinya tuh enak. Bisa ada pijit-pijitnya gitu. Tombol handremnya cuma klik gini aja. Pokoknya serba canggih gitu lah ya. Wah enak semua. Saya mikir wah kayak gini ya rasanya mobil mahal gitu. Padahal dulu dia utangnya, dia terpuruk tuh 28 juta. Untuk ukuran seorang anak muda yang masih bujang usia SMA tuh 17-18 tahun. Hari ini dia sudah punya keluarga, punya anak. Nah kembali lagi tadi kan di blacklist. Orang yang terpuruk, orang yang sedang down. Saya mau katakan gini. Gak usah takut lah menghadapi masa depan. Kan ada kita yang sudah pernah mengalami kayak gitu kan ya. Kesaksian nyata kan. Yang pernah mengalami masa kelam yang buruk. Dan sekarang gimana gitu. Pokoknya harus terus melangkah. 2 minggu yang lalu khotbah saya di Sukapura. JPM. Jangan pernah mundur. Poin saya waktu itu. Banyak orang kan yang ingin mundur. Jangan pernah mundur tuh gini. Orang yang selalu berkiblat dengan masa lalu, contoh begini. Papamu dulu ini. Dulu papa begini. Sekarang kamu harus begini juga. Sama kayak papa. Wah mana bisa kayak gitu. Pak Vanil juga kayak gitu. Enggak. Gereja kita dari dulu ya seperti ini nih. Jangan dirubah-rubah. Itu sudah dari dulu adatnya seperti itu. Lebih dalam lagi. Sinode kita, ADART-nya sudah seperti ini. Gak bisa dirubah. Itu kan artinya kemunduran. Sedangkan waktu terus bergerak maju. Misalnya gini, kita kalau gak kontekstualisasi dengan keadaan waktu, situasi, kondisi yang sedang terjadi sekarang, mana bisa. Sekarang semuanya daring online. Memaksakan ibadah bersama. Pertemuan raya bersama dalam sebuah sinode mana bisa. Jadi klaster baru nanti. Iya. Ibadah pun sekarang harus pakai masker. Ini sekarang saya nggak pakai masker ya, tapi kita ada kacanya ya. Khotbah harus pakai masker, pakai face shield gitu kan semuanya.
protokol kesehatan, diukur suhu tubuh, cuci tangan dan sebagainya. Dulu mana ada kayak gitu. Sekarang kalau nggak dulu kayak gitu, udah jadi keputusan presiden, ada keputusan, ada undang-undangnya kan. Melanggar protokol kesehatan, ada sanksinya. Iya. Jadi kan orang itu harus ngeliat lah situasi kondisi. Jangan kita idealis dalam berprinsip oke. Kita eksklusif di dalam berprinsip, tapi kita harus inklusif di dalam menerapkan prinsip itu. Tambah dalam ya obrolannya ya. Iya. Ini gara-gara ada roti bermuka kayak ini. Ya gitu harusnya. Iya. Oke lanjut. Saya yang tanya gantian ya sekarang.